Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, teman-teman. Kembali lagi bertemu di channel ini, di channel Belajar Elektronika. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai hukum Kirchhoff yang kedua. Nah, untuk teman-teman yang belum memahami tentang hukum Kirchhoff yang pertama dan penerapannya dalam rangkaian elektronika, silakan disimak pada video saya sebelumnya. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Hukum Kirchhoff yang kedua ini adalah hukum yang menyatakan bahwa jumlah aljabar semua tegangan yang berada pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0 ya. Nah, maksudnya begini teman-teman. Jadi jumlah aljabar tegangan pada rangkaian tertutup itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke. Yang sebelum kita masuk ke rumus ini, yang pertama kita bahas dulu arah loop pada sebuah rangkaian, teman-teman. Yang pertama, arah loop. Nah, untuk arah loop ini kita bisa menggunakan arah loop searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Misalnya pada sebuah rangkaian tertutup seperti ini, masuk ke sebuah tahanan. Nah, ini sumber tegangan dan ini R. Nah, kita boleh membuat arah loopnya apakah searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, ini tergantung kita sendiri. Nah, kemudian yang kedua yaitu arah IR. Nah, nilai dari arah IR ini ditentukan oleh arah dari arus pada sebuah tegangan. Misalnya seperti ini pada sebuah rangkaian tertutup. Terhubung ke sebuah hambatan. Ini V, sumber tegangan, kemudian ini tahanan. Nah, di sini arah I-nya ke sini, teman-teman. Nah, misalnya kita membuat arah loopnya ke bagian ini, ya, searah dengan arah jarum jam. Nah, maka nilai IR di sini bernilai positif ya. Jika arah arus dan arah loopnya sama, maka nilai IR itu bernilai positif. Nah, jika arah arus dan arah loopnya berlawanan, maka di situ nilai IR nantinya akan bernilai negatif. Nah, ini untuk arah IR. Kemudian yang ketiga yaitu untuk arah GGL atau sumber tegangan atau V, voltase. Nah, kita buat lagi satu buah rangkaian loop tertutup sederhana seperti ini, terhubung ke sebuah hambatan. Kemudian ini arah arusnya dan ini arah loopnya kita buat ke sini searah dengan arah jarum jam. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, jika arah loopnya pertama kali bertemu dengan sumber tegangan negatif, ya di sini negatif, ini positif, maka pada saat itu nilai GGL-nya atau voltasenya adalah sama dengan negatif, ya. Nilai GGL-nya bernilai negatif. Nah, jika arah loopnya pertama kali bertemu dengan sumber tegangan positif, maka nilai GGL-nya sama dengan positif. Nah, bagaimana cara penerapan dari hukum Kirchhoff yang kedua ini? Kita masuk ke contoh penerapannya. Nah, seperti di sini ada sebuah rangkaian tertutup dan terdapat 3 buah resistansi. Nah, resistansi yang pertama bernilai 2 ohm, kemudian resistansi yang kedua bernilai 6 ohm, resistansi yang ketiga bernilai 4 ohm. Dan terdapat 2 buah sumber tegangan, yaitu sumber tegangan yang pertama bernilai 6 volt, kemudian sumber tegangan yang kedua bernilai 12 volt. Nah, untuk arah loopnya teman-teman kita bisa menggunakan searah jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, misalnya di sini saya buat arah loopnya berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini. Ya. Nah, maka kemudian kita sesuaikan persamaannya. Kita mendasar dengan arah loop, arah IR dan arah GGL yang sudah saya jelaskan tadi. Maka rumus dasarnya akan menjadi elemen E atau elemen GGL ditambahkan dengan elemen IR sama dengan 0.
Nah, di sini teman-teman yang akan kita cari adalah besarnya kuat arusnya. Maka kemudian rumus ini kita jabarkan lagi. Di sini ada 2 buah voltase, kemudian kita perhatikan arah loopnya. Arah loop yang pertama bertemu dengan E2. Dan di sini kita perhatikan E2 arah loop bertemu dengan kaki negatif pada tegangan sumber tegangan E2. Maka kemudian kita beri min di sini tandanya, yaitu E2. Kemudian kita lanjutkan ke atas, arah loopnya bertemu dengan E1. Nah, maka E1 di sini berhadapan dengan sumber tegangan positif, maka ditambah dengan E1. Ditambah elemen IR. Nah, di sini elemen IR kita perhatikan, arah arus dan arah loop itu searah. Maka seluruh elemen IR di sini bernilai positif. Ditambah IR1 ditambah dengan IR2 ditambah dengan IR3 sama dengan 0. Kita keluarkan nilainya. Min E2 nanti di sini 12 volt. Ditambah dengan E1 6 volt. Ditambah IR1. IR1 adalah 2 ohm. 2. Kemudian ditambah IR2, nilai R2 6 ohm. I6 ditambah dengan IR3. R3 nilainya adalah 4 ohm. Sama dengan 0. Ini tinggal kita jumlah dan kita kurangkan. Min 12 volt ditambah dengan 6 volt, maka nilainya adalah min 6 volt. Ditambah dengan I2 ditambah I6 ditambah I4, maka nilainya adalah I12. Sama dengan 0. Nah, maka selanjutnya ini tinggal kita pindahkan ruasnya. I12 sama dengan 6 volt. Maka I sama dengan 6 volt dibagi dengan 12. Maka kita peroleh nilainya adalah 0,5 ampere. Maka teman-teman, nilai arus yang mengalir pada rangkaian ini adalah 0,5 ampere. Nah, inilah sedikit penjelasan tentang hukum Kirchhoff yang kedua. Semoga bisa dipahami. Jika video ini bermanfaat, silahkan klik like dan komen di bawah. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap mendukung channel ini berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.